Nah itu perbedaannya yang lo rasain akhirnya punya lagu sendiri tuh, ini kayak pertama kali nggak sih ngeluarin lagu? Iya, jadi lu nanya, udah lu jawab semuanya. Iya kan gua nanya lagi, rasanya gimana? Lu lanjutin gitu loh. Gimana sih? Mereka ngegas nggak? Enggak. Berantem ya abis itu. 18 kan? Iya. Ini banyak banget nih benci sama gue yakin. Gue beda banget ya sama di Makassar. Beda sih. Parah. Beda lagi. Tapi Gue juga udah mulai benci deh kayaknya. Ini lagu bisa relate ke banyak orang karena pasti dia pernah mengalami rasanya jatuh cinta sama orang itu nggak ngasih cintanya juga setengah hati. Ya posisinya di sini tuh kondisinya karena kan kalau di video klip ini pasangan yang di perjalanan cintanya yang udah lama pacarannya tiba-tiba salah satunya ragu gitu loh, setengah hati. Dan gue di situ kayak ya udah gue nggak mau maksain perasaan lo juga karena hati nggak bisa dipaksain, nggak bisa dipaksain. Ada FM, Yas Lawrence dan juga Feli Sumaiku, tapi Feli Sumaiku lagi tidak bisa hadir. Jadi kita ada kursi kosong untuk Feli, mengenang Feli ya. Enggak gitu dong. Dia orangnya baik loh sebenarnya. Iya baik ya, tapi kita jangan ngenang dia dong. Oh iya benar. Di sini sudah ada Enzi Storia, tepuk tangan dong. Hai. Kameranya yang mana nih? Gue baru di industri, ini ya. Halo, sebelum kita mulai, kita jeng-jeng-jet hari ini. Selamat ulang tahun Enzi. Thank you ya sih. Karena kita baik banget kan di Hard Rock, kita ada hadiah buat lo. Lo nggak tahu sebelumnya. Video John Mayer udah ada belum sih? Oh nggak ada ya? Ya berarti nggak ada ya? Nggak jadi sih. Semua mana stasiun di net juga gue diginiin. Oh, ternyata gitu ya? Iya. Tadinya gue udah kontak John Mayer, tapi ya udahlah. Tapi nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadinya lo yang gue susahin ke sini. Tadi John Pantau ya? John Pantau, iya. Sama John siapa? Aduh nggak dapet lagi. Tapi John Cena? Ya, dia dapet juga. Ada satu, tapi kalau gue keluarin pasti di blip. Kenapa? Johnny Sin soalnya. Gak tahu ya? Gue nggak tahu lagi. Ya. Kita mau ngomongin seputar lagu lo yang ditunda, ya kan? So, bukan ditunda lagunya. Ditunda promonya. Iya, karena lo kemarin sakit. Iya, yang lo sempet curiga gue bohong. Iya, kan? iya, karena lo nggak mau kesini, ya kan? Nggak, gue mau nanya seputar sebulan terakhir. Lo udah ulang tahun, lo sakit tapi segala macem. How have you been? Iya di rumah aja, gue bener-bener di rumah doang karena pada saat yang waktu itu gue harusnya kesini, itu gue belum vaksin sama sekali ya, gue belum vaksin sama sekali, terus gue sempet sakit ngedrop ya, gue takut aja kan, dan itu lagi puncak-puncaknya banget orang naik gitu kan, apa namanya COVID-nya, ya si Delta itu, gitu. Dan apa yang gue lakukan sama sebulan kemarin, gue bener-bener di rumah aja, gue nggak kerja sama sekali, Tonight Show juga off, which is yang reguler gue kan, jadi gue bener-bener di rumah doang sambil gue tuntaskan vaksin gue deh. Sekarang gue udah 2 kali vaksinnya. Vaksin, gitu. lo sempet nggak bisa kan antibody lo? Karena gue ada autoimun kan, dan akhirnya antibody. Gue antibody. Aneh banget gue. Soto ya. Autoimun adalah terus. Antibody benar. Emang autoimun mempengaruhi antibody kita. Keren. Lo nggak salah. Gue tuh paham sih. Gue tuh nyampe. Terus. Gue tahu. Lo nggak pernah salah. Terus. Ya akhirnya lo bisa. Ya udah. Akhirnya gue udah bisa vaksin. Tapi karena itu tadi, maksudnya gue kan nggak tahu ya efeknya di badan gue akan seperti apa. Yang vaksin pertama aja gue udah sempat ada alergi waktu itu awal-awal. Kayak merah-merah gitu satu badan gue. Terus bersisik katanya ya? Enggak sih, itu lebih ke ganti kulit ya. Oh iya, ular dong. Iya, terus? Boleh kita serius nggak? Oh iya, oke. Terus lanjut. Lu belum pernah kan tapping sebelumnya nih, udah rapi kita di blocking ya kan, ada remote AC. Gila, truck the best. Tapi jadi kalau misalkan kepanasan tinggal itu, karena kan kita mikirin soalnya kalau dikasih dia kena tangan. Anyway, lu setelah menjalani semua itu, you're back now gitu. Lu sudah mulai syuting lagi, I assume ya kan, semua dengan prokes sampai segala macam. Minggu lalu udah mulai syuting lagi. Nah, lu kembali ke sini berbicara tentang lagu terbaru, ya kan? Tapi sebelumnya lo nge-cover kan? Nah itu perbedaannya yang lo rasain akhirnya punya lagu sendiri tuh, ini kayak pertama kali nggak sih ngeluarin lagu? Iya, jadi lo nanya, udah lo jawab semuanya. Iya kan, gua nanya lagi, rasanya gimana? Lo lanjutin gitu loh. Gimana sih? Mereka ngegas nggak? Enggak. Berantem ya abis itu. 18 kan? Enggak, jadi beda banget sih ya, maksudnya yang pertama nge-cover kan semuanya cuma, maksudnya gue udah tahu lagunya seperti apa, langsung udah ada aransemennya juga, tinggal gue nyanyiin aja gitu loh. Terus tapi kalau yang ini kan gue bener-bener dari proses gue milih lagu, terus gue nyari siapa produser musiknya, maksudnya gue ngulik gitu loh, dengerin lagu-lagunya mereka, gue cari orang yang kira-kira taste-nya sama lah sama gue, terus sampai akhirnya pembuatan video klipnya pun juga
gue ikutan ngasih ide gitu loh. Jadi kayak benar-benar emang involve semuanya di project ini gitu. Lakukannya ya sepenuh hati, tidak setengah hati. Gila. Sih. kita nggak tahu nggak. Gue mau ngebahas soal lagu lo ini kan. Lo sebelum kita ngebahas lagunya, lo dari presenting, which you've always wanted to do dari dulu kan. Kita udah obrolin ini sebelumnya di Magna Talks, jadi kita promo di tempat lain juga. Kalau mau dengerin fullnya di Magna Talks, bagus sih. Tapi ini juga oke lah. Tapi anyway, nggak lo ke musik ini kan baru banget. Selama pandemi gitu ya kan. Abis itu langsung disikat label lagi, gila. Bukan mainin sih. Nggak, itu maunya lo waktu itu maunya gimana? Lo tuh maunya apa gitu ya? Lo maunya apa sih datang ke sana? Sebuah kesempatan yang sayang banget kalau nggak gue ambil sih, Yas. Kayak ya udah, kita masih muda juga kan, gue juga pernah bahas sama lo kan, mengeksplorasi diri gue. Tapi di satu sisi gue juga suka juga sama musik. Maksudnya kayak musik tuh kayak deket banget lah sama kita. Setiap hari juga lo pasti dengerin musik ya nggak sih? Kayak gue suka juga nyanyi. Terus gue suka juga belajar sama hal baru. Dan menurut gue lo nggak akan pernah tahu kalau lo nggak nyoba. Jadi ya udah gue cobain. Gue udah pernah nyoba untuk cover lagunya Niji di tahun lalu. Dan gue cukup puas sama hasilnya. Terus kayak orang-orang sekitar gue banyak yang bilang, kenapa lo nggak ngeluarin single lo sendiri sih? Gila, gitu. Ya. Kayak Keluar deh. akhirnya gue mengeluarkan itu. Karena maksudnya gue mikir kayak apapun hasilnya, yang penting gue punya karya aja nantinya gitu. Maksudnya kayak karya yang gue buat, ya gue puas juga buat karya ini, jadi kenapa enggak gitu. Sebelum kita ngebahas itu, pas lo ngeluarin Bila Aku Jatuh Cinta gitu, itu kan nge-cover lagu yang udah dikenal banyak orang gitu sih. Dan sesuatu yang kayak gila, nih gue kalau dengerin ini ke situ gitu. Lo membuat sesuatu yang I don't know if it was perfect or not, cuman orang udah pada suka. Ada beban di lo nggak untuk? Ya ada lah, karena kan lagu Bila Aku Jatuh Cinta tuh udah Niji banget, misalnya kayak udah band banget, terus cowok banget, tapi maksudnya kayak ketika gue nge-cover lagu itu, Nijinya dengerin dan mereka ngasih respon yang positif, mereka bilang kayak ya ada versi ceweknya, lo mendengar versi Enzi gitu, karena beda, karena sebenarnya beda banget juga, jadi ya gue oke aja sih, maksudnya gue happy gitu loh, mereka juga support gitu. Setelah itu lo bikin, akhirnya keluar lah single perdana lo, yang lo nyanyi sendiri, bukan lagu orang, Setengah Hati gitu. Gue mendengarkan tadi di jalan, itu bukan pertama kali, gue tiap hari gue dengerin ya. Kan gue support lo, kan teman gue ya. Makasih ya. Iyalah. Lo kan gue sering banget nama gue di WhatsApp lo juga Angie Storia Singer kan? Iyalah, jelas lah Angie Storia Singer. Pas gue dengerin ya, sih. Ini kan kayak sedih banget itu ya. Kesian ya? Iya kesian gitu kayak. Lo tuh sesedih itu ya sih. Ternyata segitunya ya sih. Oh sekasian itu ya sih gitu ya? Kesian gitu. Enggak, itu berdasarkan apa sih? Itu tuh kayak gue pernah jadi orang yang setengah hati, dan gue pernah juga di setengah hatiin. Jadi pas pertama kali gue dengerin lirik ini, maksudnya dengerin kayak gue lihat liriknya, gue baca, terus habis itu gue dengerin instrumennya, gue kayak ini lagu bisa relate ke banyak orang, karena pasti dia pernah mengalami rasanya jatuh cinta sama orang itu nggak ngasih cintanya juga, setengah hati, sama kayak kita juga ngelihat ada orang jatuh cinta sama kita, tapi kita kok nggak bisa ya sama dia, dan sedih juga, maksudnya kayak ya posisinya di sini tuh kondisinya, karena kan kalau di video klip ini sebuah pasangan yang di perjalanan cintanya yang udah lama pacarannya, tiba-tiba salah satunya ragu gitu loh, setengah hati. Dan gue di situ kayak ya udah, gue nggak mau maksain perasaan lo juga, karena hati nggak bisa dipaksain, nggak bisa dipaksain. Itu kalau di Instagram itu yang diambil. Iya, nanti bentar lagi masuk TikTok nih. Dibikin tuh sama musik-musik. Terus ada soundnya, ada tulisannya original sound Enzi Storia. Tapi makin mudah sih untuk lo menyampaikan sebuah karya berdasarkan pengalaman sendiri? Menurut gue iya. Karena dari beberapa lagu yang ada waktu itu ya, yang harusnya maksudnya kayak lo mau yang mana nih single pertama lo, sampai akhirnya gue milih lagu ini adalah gue milih berdasarkan mana yang paling relate sama gue. Gue kan pernah acting ya, Yas. Kan ini dunia musik tuh baru banget. Masa sih baru ya? Apa? Gue nggak tahu lo pernah acting. Iya. Coba lu klik tentang gue deh. Gue sulap juga pernah ya, sulap. Lo ngerti gak sulap? Iya. Makan beling juga pernah ya, kelas. Terus. Jadi maksudnya karena gue udah pernah acting, biasanya kalau kita dapat skrip, kita masukin emosi di skrip gue itu ya kan. Nah karena gue gak pernah punya pengalaman di dunia musik, maksudnya kan ya lagu Bila Aku Jatuh Cinta kan udah ada lagunya gitu. Gue pilih yang mana yang bisa gue masukin emosi yang bener-bener real, jujur, gak gue buat-buat nyanyiinnya. Maksudnya ya yang paling masuk emosinya adalah si lagu Setengah Hati ini. Jadi kayak makanya gue kayak pas lagi syuting video klipnya juga, kayak gue tuh bener-bener menghayati gitu. Maksudnya emang bener-bener pas nyanyi juga menghayati banget, karena emang gue bisa ngebayangin gue masukin emosi ini di lagunya itu seperti apa gitu. Sebenarnya kan sebuah lagu merepresentasikan perasaan banyak orang ya. Maksudnya ketika lo bikin tentang Setengah Hati, a song about
misalnya one-sided love gitu. Cerita lo, cerita A, B, C, beda-beda gitu. Nah pas lo denger respon orang-orang terhadap lagu lo, yang lo rasain apa? Gue seneng banget ketika lagu ini rilis, terus banyak banget orang yang say thanks sama gue karena udah diwakilkan perasaannya. Itu gue happy banget sih gitu. Karena ya bener, masalah lagu ini tuh bener-bener banyak orang yang relate gitu loh ya. Jadi kayak gue seneng aja sih, oh ternyata gini ya kalau di dunia musik gitu, kayak kita menghasilkan satu karya, terus karya ini bisa jadi soundtrack orang gitu, hidup orang. Oh rasanya kayak gini ya gitu, happy gitu. Karena lo biasa di posisi mendengarkan lagu, ngeliatin jendela, terus sekarang lagu lo yang kayak biasanya gue keramas gitu kan, kayak di bawah shower dengerin lagu gitu kan. Iya bener. Samponya sampo kuda kan kalau enggak, enggak. Sampo yang gue tuang lagi pakai air. Oh, si mungkin Enzi Storia begitu. Dia nggak pernah tuh sampo yang saset gigit pakai gigi keluar di sini dikit. Anyway, gue bisa bilang baru nggak sih? Baru sih, ya 2 bulan. 2 bulan masih baru lah ya. Dan kita juga menyadari bahwa Enzi baru di industri musik. Did people doubt you ketika lo masuk di musik? Karena lo dikenal sebagai orang yang sangat, you're so happy, you're so jolly, ngeluarin lagu yang sangat mellow. Gitu. Orang bilangnya gimana? Iya pasti ada pro kontra lah. Ada yang suka, ada yang malah kayak Enzi udahlah nge-host aja, kayak Enzi udahlah acting aja gitu. Dan nggak apa-apa juga. Itu kan pendapat orang. Selera musik orang tuh beda-beda. Kita nggak bisa yang kayak maksain orang untuk lo suka ya sama lagu gue keren gitu. Nggak gitu kan. Itu balik lagi ke selera. Jadi gue nggak apa-apa banget sama omongan-omongan orang yang kontra. Tapi gue lebih fokus sama orang yang pro aja. Maksudnya orang-orang yang support gue aja. Kenapa gue harus pusingin sama kata-kata yang negatif gitu. Tapi kan maksudnya beberapa hal bisa jadi bercanda, ngerti ya lo? Kayak jadi bercanda. Lo ada momennya kayak baper dari bercandaan itu nggak sih? Enggak lagi. Lo kuat banget ya. Gue nggak bisa lah kayak gitu. Gue dibercandain gitu, gue samperin. Jangan. Enggak karena gue udah di tahap, maksudnya perjalanan karir gue itu udah banyak gitu loh. Maksudnya kayak gue juga pernah ngobrol sama lo kayak udah banyak lah mental gue udah lumayan lah untuk di karir gue gitu loh. Kalau gue ngerasanya ya sekarang tuh di posisinya adalah gue ngeluarin karya sesuatu yang itu tuh kayak gue udah yakin gitu loh. Yes, yang penting gue udah all out. Gue ngelakuinnya udah bener-bener, gue belajar, gue les vokal, gue nanya sama orang yang ngerti. Ini juga diproduksinya juga sama orang-orang yang ngerti. Jadi ketika hasil itu udah keluar, terus ada orang yang nggak suka gitu, ya nggak apa-apa, gue gitu. Orang-orang bercandain gue, misalkan contoh Kak Desta, misalkan suka bercandain gue gitu ya, kayak ini diva abal-abal nih, bercandaan kayak gitu. Gue udah nggak ada no hard feeling sama sekali gitu, karena gue mikirnya, ya emang bukan diva pertama. Terus gue mau marah. Terus kalau misalnya gue mau disejajarkan sama siapa, mau Rosa apa DJ, dia sadar diri dong. Iya, tapi you take this seriously dong, berarti nyanyinya ini. Oh iya, tentu gitu. Maksudnya kayak kenapa gue maunya tuh proper gitu ngelakuinnya, terus segala sesuatu tuh proper gitu. Gue tahu kemampuan gue semana, nggak mungkin dong dengan gue baru les vokal tahun lalu tiba-tiba gue udah nyanyi lagu yang sekelas lagu-lagunya siapa ya, misalnya lagunya Yura atau lagu-lagunya Krisdayanti yang gitu-gitu loh. Ya gue tahu kemampuan gue gitu. Yang bikin lo kaget ketika masuk ke industri musik apa sih? Yang bikin gue kaget ya, mungkin sebenarnya gini kali ya, lebih ke mental gue aja sih. Kayak ini untungnya gue lagi di saat pandemi kan. Gue baru nyanyi live tuh sekali waktu itu di Indonesia, bener-bener live ya, full song gitu lah dari awal sampai habis gitu. Nah itu gue deg-degan banget sebenarnya, parah. Enggak, gue nyanyi live hampir. Lu mau ngomong? Gue mau ayam, enggak ayam. Oh iya. Oke lanjut. Gue nyanyi live, nah itu kan gue di sisi perfeksionisnya juga ya. Jadi gue kayak nggak mau lip sync, karena udah pasti gue mendingan gue jelek, misalkan ibaratnya kayak false atau apa segala macam, tapi live, yang penting gue udah ngeluarin semua kemampuan gue. Sebenarnya yang itu tadi kayak deg-degannya tuh experience-nya gitu loh. Nyanyi live sama nyanyi nggak live tuh beda banget, dan karena ini pandemi, jadi tuh gue kurang momen untuk gue kayak nyanyi depan orang yang manggung gitu loh. Kan gue nggak pernah ngerasain itu gitu. Lu juga nggak tahu tuh rasanya kayak gimana berarti nanti ya? Iya, kalau misalkan orang-orang kan biasanya pensi atau nggak, mereka datang kayak acara konser apa gitu-gitu, event apa, mereka ngerasain tuh, oh mereka senang jadi penyanyi karena mereka ngerasain ambience panggung gitu. Berarti lu pede banget akan diundang ya berarti dia? Oh jelas, karena kan gue nge-host juga di situ. Manggil gue. Oh sekarang Vilo dari manajer tuh jadi
Sambung ya? Enggak. Kalau nge-MC harus ada satu lagu ya? Enggak, gila. Enggak. Tapi I think cuman itu sih. Iya, lo kan setiap terjun ke dunia yang baru, you always do your best. Dan I think ketika lo hosting pertama kali waktu itu, lo juga langsung all out sampai akhirnya bertahun-tahun lo hosting. So you never know ini nyanyi bisa bertahan berapa tahun ke depan gitu. You might take it very seriously. Tapi gue mau balik ke lagunya sendiri gitu. Lo ngomong tentang apa ya, one-sided love gitu, cinta satu sisi gitu. Di sini ada pertanyaan, memang cinta seutuhnya itu seperti apa sih ini? Kalau menurut gue ya, perspektif orang beda-beda. Cinta seutuhnya adalah cinta yang seimbang gitu loh, yang balance gitu antara kayak perasaan yang gue kasih, effort yang gue kasih itu berbalas yang sama. Itu sih menurut gue. Karena, itu hubungan ideal? Menurut gue nggak ada satu hubungan yang tuh ideal banget gitu tuh nggak ada ya. Tapi satu hubungan yang menurut gue sehat tuh adalah ketika mereka tuh mau berkompromi, mereka mau sama-sama effort, mereka mau sama-sama ngasih sepenuh hatinya untuk orang yang dia sayang gitu. Dia akan bela-belain sesuatu untuk orang yang dia sayang, kayak gitu sih menurut gue, saling support. Dan karena di bulan ini adalah bulan kemerdekaan dan NZ Storia juga sudah menggunakan baju dari Iya dong. Jadi kita sorry aku nggak ada ya? Nggak ada. Kan bisa di-blip, kita pakai masker. Pakai masker, iya. Aman. Jadi NZ kebetulan adalah maskot dari Chicago Bulls. Jadi gue mau nanya arti kemerdekaan buat lo. Mohon maaf standar, tapi itu penting loh. Penting loh. Arti kemerdekaan itu buat gue. Si benar nih jawabnya. Iyalah. Bebas menyuarakan pendapat. Kadang-kadang kita suka nggak boleh loh menyuarakan pendapat. Katanya kita udah merdeka. Kita demokrasi. Mau ngomong, gitu. Ketahuan banget udah sering ditanya karena langsung template. Iya. Karena itu yang nempel di otak gue. Gue takut salah ngomong. Tapi gue tipe orang ketika masuk bulan Agustus deh. Happy. Bulan belasan. Gue kayak nasionalis loh gue. Masa sih ya? Lo enggak ya? Gue biasa aja lagi. Lo nggak cinta itu sama Indonesia? Enggak lah. Kan cinta itu nggak harus tahu di bulan Agustus gitu. Karena gue terlalu Leo banget untuk kayak Agustus tuh hari tahun gue lagi, bulan gue lagi gitu. Kayak kenapa sih Indonesia harus tanggal 17 gitu? Nggak gitu. Nggak mau dibagi. Nggak mau setengah hati. Maunya sepenuh hati buat aku. Semua segmen harus ada setengah hati. Ngomong-ngomong setengah hati ya. Ini udah ada setengah kaleng. Gila, bagus banget tuh Riji gue. Parah, gue penyiar. Gila. Nggak ada Feli, gue cair loh. Kayak nggak usah, nggak apa-apa gitu. Ngomong-ngomong. Ada Feli lebih jago ya soalnya? Iya, dia kan udah lama 9 tahun. Tapi karirnya segitu-gitu aja. Kalau gue kan baru, tapi udah. Anyway, kalengnya udah setengah dengan pertanyaan. Sebentar. Biasanya kalau di industri kan baca dia. Iya, baca. Biasanya kan bacanya di situ. Ya? Iya, kalau gue di sini. Ini udah ada beberapa pertanyaan di fishbowl gue dari Hard Rockers, ya kan? Boleh lo pilih, kemudian dibaca. Silakan. Lu apaan sih nih, Yas? Ada 3 pertanyaan ya? 3. Oke, pas first date, lebih milih split bill atau dibayarin atau ngebayarin? Nah. Gue biasanya kalau first date itu pasti gue patungan lagi. Pasti patungan? Iya, biasanya gue kayak gengsi gitu untuk berharap dia yang bayarin, tapi nanti terus langsung inget-inget gitu, gimana sih gue waktu itu kita nggak biasanya gini, misalkan hati, makanya gue lupa lagi kan gimana sih first date. Lu first date makan di mana? Enggak, misalkan kita hari ini mau makan, ngopi, nonton, ngapain gitu. Ya ganti-gantian gitu. Kalau dia bayarin gue makan, kan kadang-kadang suka kayak daripada malu-malu dia kayak tarikan bill gitu kan, kayak aku gitu kan ngapain. Jadi kayak oh yaudah lo yang bayarin, nanti mau nonton gue yang bayarin ya. Gue gitu biasanya. Kalau misalnya ke satu tempat gitu, tapi habis makan biasanya gue nggak langsung nonton, gue pulang biar gue nggak bayarin. Norak banget tuh. Enggak, misalnya saya makan nih ya kan. Terus keluar, lu misalnya hari itu makan doang, nggak nonton nggak apa-apa. Terus keluar nih misalnya let's say berapa sih orang zaman sekarang makan? Misalnya 300 deh. 300 gitu. Ya. 300 makan. 150 misalnya kan. Tapi kan kalau antar rekeningnya ada 6.500. Nah itu lu kurangin atau enggak sih? Kebetulan gue pakai kalau ada 6,5 ya. Yang tap in di sini tomorrow. Oke, lanjut. Kita ke fishbowl selanjutnya. Disebut aja. Iya, hilangin ya. Gue soalnya nggak ada kerjasama juga dia. Iya. Yuk. Apa ya? Kalau bisa kolaborasi dengan musisi manapun, mau sama siapa dan kenapa? Iya. Siapapun, coba
Siapa lagi sih kalau bukan ayang beb aku? Oh iya, Gravity. Oh, John Mayer lah. Iya, si mau tuh dia. Mau lah. Oh iya, mau. Sama Rose Blackpink aja mau. Ya gue siapanya dia, Rose kan masih bagus iya, ya benar. Tapi yang kita kan nggak pernah tahu ya kan. Gue aja kemarin ngobrol sama Ed Sheeran, gila keren banget gue. Paul, semua acara di sini tentang gue. Mau bintang tamunya siapa tetap gue. Ini banyak banget nih benci sama gue yakin gue. Gue beda banget ya sama di Makassar. Beda sih. Pare. Beda lagi. Tapi gue juga udah mulai benci deh kayaknya. Tapi lo kenapa suka banget John Mayer sih? Gue nggak tahu, mungkin karena gue dari SD kali ya coy dengerin dia. Dari 93 gue baru umur setahun juga dia udah ngeluarin album gitu loh. Iya. Iya. Tapi lu saking katronya lu sampai komen-komen di TikTok dia kan? Iya kan. Gue komen kemarin juga pas ulang tahun gue pengen banget DM dia kayak ucapin kayak gitu. Iya. Seneng banget. Kemarin gue dapat ulang tahun dapat kado Walkman-nya dia di Sapro kan ada Walkman tuh. Gue dikasih Walkman itu yang bener asal dari 80-an. Terus sama kaset-kasetnya dia dari semua albumnya gue seneng banget lagi. Iya sih. Tapi semua orang pasti ada satu momen di mana mereka tergila-gila sama satu orang itu. Nah, tapi gue tuh suka sama dia. Tapi gue tuh kalau lo tanya kayak tanggal lahir John Mayer kapan? Oh, nggak tahu. Gue nggak tahu. Jadi gue emang penikmat aja, bukan yang kayak dia ada posternya di rumah gue. Gitu, tapi ya pasti ada fakta-fakta yang bikin ilfil. Siapa tahu John Mayer jongkok. Ya kan iya juga bener sih. Tapi gue lebih ilfil berdiri ya. Oh iya gue bener. lebih takut sih. Iya. Oke lanjut pertanyaan terakhir ya. Oke. Silakan. Ya kalau masukin lagi lu iya bener juga. Sama dong. Ya kan NZ aja konsepnya. Yang kecil deh. Iya. Kapan akan rilis album atau EP? Iya kan sih. Harusnya ini pertanyaan dari host loh kalau kayak gini-gini loh. Maksudnya basicnya gitu loh. Mereka ngebantuin host ya yang iya, karena ini yang nulis juga produser sebetulnya. Kapan akan rilis album atau EP? Mungkin kalau kapannya gue belum bisa, maksudnya gue nggak tahu karena emang dalam waktu dekat belum ada project untuk bikin EP atau album gitu. Gue masih menikmati proses gue untuk ngeluarin single ini, mencermati, itu lagi-lagi gue lumayan perfeksionis. Jadi kayak gue harus benar-benar mikir nih selama 2 bulan, 3 bulan ke depan, gue menikmati nggak sih gitu. Gue suka nggak sih kayak gitu misalkan, atau nggak kayak karya apa lagi yang mau gue keluarkan yang berbeda sama karya setengah hati kayak gitu, biar orang tuh juga akhirnya ada trust buat gue kayak oke, dia bisa nih, emang dia cocok jadi musisi gitu. Akankah menjadi mellow love song akustik seperti Setengah Hati misalnya? Nah bisa aja, tapi bisa juga jadi suatu hal yang orang nggak menduga-duga gitu loh ya. Gue tuh suka banget kayak men-challenge diri gue dan bikin orang aja nggak menduga gue tiba-tiba ngeluarin single kan. Iya. Kayak nanti siapa tahu single keduanya juga orang kayak wah NZ makin berprogres ya, oh NZ makin bagus ya, genre beda nih sama yang pertama. Oh yang pertama misalkan ada orang yang nganggapnya oh cheesy banget lagunya misalkan gitu. Tapi ya kedua masuk ke kalangan yang menganggap itu cheesy kan oke kan gitu. Gue suka membuktikan ke orang kalau nggak ada yang nggak mungkin, jadi bisa aja.